Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Naki Abdurrahman. Kebetulan saya juga anak dari beliau, ayahanda, Aji Pangeran Haryo Atmo Kusumo, yang mana beliau saat ini masih menjabat sebagai Ketua Majelis Tata Nilai Adat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Matadipura. Jadi sebenarnya etam ngapain mah jua nih, itu kan bahas-bahas sekilas nih tentang hukum adat, terutama yang ada di Kesultanan Kutai. Itu kita share-share sedikit tentang kilasan lah seperti apa itu. Ya mungkin ada mau ditambahkan lagi tentang hukum adat tadi. Jadi kalau etam bekisah tentang hukum adat di Kutai ya, terutama bagi orang yang bahasa Kutai sembarang carangan tuh, apalagi menghina orang ya, Oh iya. apalagi menghina orang. Itu hukum adat itu harus dilaksanakan dalam bahasa Kutainya sungutnya dikerat. Dikerat, dipotong lah maksudnya. Dipotong. Jadi walaupun pada zaman dulu tidak pernah terjadi, karena masyarakat dulu begitu mendengar undang-undang tuh takut bedulu. Ya. Jadi itulah hukum adatnya yang ada, tapi dulu tidak pernah terjadi karena masyarakatnya itu taat, disiplin, dan takut beduluan mendengar undang-undang itu. Iya. Ya, jadi terkait yang disebut ayahanda tadi, memang saya juga sempat membaca itu di pasal Brajaniti 108. Ya, terkait misalnya ada orang yang mulutnya kurang bagus, ngomong sembarangan gitu kan, apalagi menghina orang gitu. Cuma memang waktu zaman beliau pun juga belum pernah terjadi ada pelanggaran itu, dan belum pernah dilaksanakan untuk sanksi-sanksinya, karena orang sudah takut bedulu. Nah, di sini dikatakan terkait yang tadi adalah Brajaniti pasal 108. Cuma di sini dibilang orang bini, tapi tidak nutup kemungkinan juga untuk orang laki kan gitu. Jika ada orang bini banyak fitnahnya atau mulutnya mengadu-adu jalan yang tiada patut, melainkan dikerat bibirnya oleh raja. Dikerat maksudnya itu bahasa Kutai itu artinya dipotong. Nah itu. Jadi perlu ditambahkan, biar orang laki, tapi kalau menyancarang sembarangan itu hukumnya sama dengan sungut orang bini yang itu tadi, walaupun itu orang laki. Jadi sungutnya sama dengan sungut orang bini yang benar loh. Jadi di sini orang bini bukan orang bini secara menyeluruh, artinya orang bini yang sungut baik loh. Jadi orang laki pun kalau encarang sembarangan, apalagi menghina orang, sama halnya dengan sungut orang bini. Nah itulah anunya. Iya. Artinya secara umum juga kepada orang laki juga apabila melakukan hal tersebut. Nah gitu. Ya tidak terlalu banyak referensi soal itu ya. Karena di Panji Selaten itu cuma beberapa pasal, yang paling banyak itu Brajaniti. Itu masing-masing dengan sanksi-sanksi hukuman apabila ada pelanggaran. Apa itu Panji Selatan mana? Hah? Panji Selatan apa? Panji Selatan itu kitab kah atau gimana? Panji Selaten kitab juga. Jadi ada sebenarnya yang setahu saya ada 3 kitab di negeri Kutai yang saya ketahui. Itu pertama adalah Panji Selaten sebanyak 39 pasal. Terus Brajaniti itu ada 164 pasal. Nah itu masing-masing dengan karakternya sebenarnya. Jadi kalau saya perhatikan di sini adalah kalau Panji Selaten itu lebih kepada ke dalam kerajaan gitu, tentang mengatur menteri dan rajanya. Nah kalau Brajaniti lebih kepada keluar, hukum-hukum, sanksi-sanksi pelanggaran untuk di luar pada kerajaan itu, walaupun pelaksananya adalah dari kerajaan itu sendiri. Nah itu. Nah satu lagi, kan ada 2, saya bilang ada 3 tadi, Panji Selaten, Brajaniti. Cuman yang 3 ini cuman sedikit saja, yaitu Sabdo Pandutaratu Selikur Ilmu Menteri Mangkubumi. Nah itu ada 21 pasal. Yang pasal itu diperoleh saat
Maharaja Sakti ke dengan adiknya dengan adiknya Maharaja Sultan. Maharaja Sultan. Jadi orang dua pergi ke Majapahit untuk mempelajari tata kerama di dalam adat. Jadi bukan mempelajari adat, mempelajari tata kerama. Karena pada zamannya tata kerama yang sempurna adalah di Majapahit. Waktu itu rajanya yang disebut Sang Ratu Maharaja Brahmawijaya, yang selalu didampingi oleh seorang patih, yaitu Patih Gajah Mada. Nah, disitulah mendapat ilmu yang disebut Sabda Pendeta Ratu Selikur Ilmu Menteri Makubumi. Sebanyak 21 pasal. 21 pasal. Isinya seperti apa? Nah, itu beda lagi pembahasannya. Cuman yang unik di sini adalah kalau saya perhatikan ini kental dengan nilai-nilai tauhid sebenarnya. Sementara pada waktu itu zaman Hindu sebenarnya, tapi isi di dalam itu Aroma Islam juga. iya, itu sebenarnya menarik kalau kita kaji lagi, lari ke situ. Nah, itulah. Itu Mahajua nih, sekilas penjelasan tentang hukum adat. Sebenarnya masih banyak kalau kita kaitkan dengan misalnya kasus yang lain, berbagai macam juga dengan sanksi-sanksinya. Perlu saya tambahkan lagi ya, kalau undang-undang Panji Selatan itu siapapun, artinya kerabat pun tidak ada yang istilahnya kebal hukum, kena semua. Nah, jadi jangan ini bubuhannya bebas misalnya, enggak, pasti kena. Tidak pandang bulu, tidak tebang pilih istilahnya. Dan ini berlaku pada saat kerajaan Kutai dulu ya? Iya. Malah di situ di mana Panji Selatan kah? Ada undang-undang nomornya saya lupa ya. Barang siapa bertandang ke rumah orang lewat pada waktunya, ditegur sampai 3 kali tidak menyahut, bunuh meskipun anak raja. Itu tertulis itu. Jadi tidak ada banyak anak raja misalnya, enggak. Sudah meskipun anak raja bunuh. Kalau ditegur sampai 3 kali tidak menyahut. Ya. Itu keras sekali ya sebenarnya pada waktu itu. Gitu. Cuman kita tidak tahu apakah pernah dilaksanakan waktu itu karena nyempatin. Tapi kalau semasa zaman beliau dulu ini juga tidak pernah terjadi itu ya, ada pelanggaran seperti itu. Karena ya tadi yang sebagaimana saya jelaskan tadi, orang takut berdulu. Iya. Takut berdulu. Itu malah tertib jadinya kan. Nah, iya. Baik aja. Takut berdulu orang. Iya, betul. Ya, itu Maha dulu sekilas tentang hukum adat di negeri Kutai menurut Panji Selatan dan Brajaniti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.